Baik, ya. Kalau begitu tidak untuk menghemat waktu, kita langsung saja ya. Kita berharap masih banyak mahasiswa yang ingin memiliki apa namanya informasi yang akan segera bergabung ya. Nah, sebelum saya mulai dengan sesi pertama, yaitu tentang diskusi panel, ya kita perkenalkan dulu dong ya dua alumni kita yang membanggakan ya, yaitu tentang Mas Andi Taru. Ya, tentu mungkin teman-teman mahasiswa yang lain belum tahu ya, belum begitu tahu. Mari kita kenal dulu sesaat. Mbak Feni bisa share screen tentang CV-nya Mas Andi Taru, Mbak. Halo Mbak Feni. Mbak Feni tanpa audio Bu, jadi ini baru di share, dijadikan multi. Ya. Bisa nggak kira-kira? Soalnya saya disabel, hanya host yang boleh. Ya, bisa Bu. Mas Aditya Yoga ini pernah diteliti mahasiswa saya. Masih ingat ya Mas ya, namanya Mbak Rini ya. Kemarin untuk skripsinya ya, meneliti tentang kisah sukses ya balai hidroponik ya. Kok orang lain jualan sayur semuanya terpuruk pada saat pandemi, malah Mas Aditya Yoga dengan balai hidroponiknya bisa melejit ya. Jadi itu adalah contoh bisnis yang berkibar di masa pandemi, itu jarang loh. Nah, ini dia. Mas Aditya Yoga yang punya ya, usahanya balai hidroponik, jualannya sayur-sayur hidroponik ya. Tapi tidak hanya jualan, juga ikut memberikan kayak akademi ya, bisa orang belajar di situ. Nah, Mas Adi Yoga ini background pendidikannya apa? Jurusan agribisnis, Fakultas Pertanian Bisnis ya. Jadi kelihatan kecocokan antara background pendidikan dengan bisnis yang digeluti ya. Demikian juga tadi Mas Andi Taru ya, orang FTI masuknya juga ke Eduka Studio ya, jadi ada hubungannya. Nah, Mas Andi Aditya Yoga juga nggak kalah nih prestasi-prestasinya ya. Tapi benar-benar dia adalah orang Satya Wacana ini ya. Dari mulai SMP, SMA, kuliah ya, semua di Satya benar-benar nih. Sekarang juga balik ke sini untuk sharing. Nah, pendidikannya ke apa prestasinya? Nah, bisa kita lihat ya, aktif juga di dalam berbagai kepanitiaan ya, kemudian juga suka seni ini loh yang saya suka nih ya, drum black-nya itu loh ya. Jadi kelihatan sekali dua alumni kita ini pandai nih ya, berwirausaha juga menikmati hidup seninya ya. Kemudian banyaklah dia ikut waktu dulu ya, jadi ketua bidang profesional skill ya, juga berani jadi pembicara, instruktur ya. Jadi komplit sudah. Yang bisa saya simpulkan, jadi dua orang alumni kita ini yang sekarang berwirausaha ternyata waktu bermahasiswa itu aktif ya. Jadi berorganisasi, ikut berbagai kegiatan ya. Dan kemudian itulah mungkin yang menjadi dasar berani terjun ya seperti sekarang. Nah, saya tidak akan cuap-cuap terlalu lama ya. Kita akan dengar langsung dari dua orang alumni ini ya, apa yang menjadi kunci suksesnya ya, bagaimana perjalanan mereka dalam merintis bisnis ya, kemudian hal-hal apa yang bisa disampaikan, ditangkap oleh mahasiswa untuk bisa diambil apa lesson learn-nya ya dari dua narasumber kita. Aditya Yoga, apakah sudah ready? Ya, bisa share screen. Saya beri waktu 30 menit ya. Ya. Materinya kemarin saya kirim, berarti share screen-nya dari moderator atau mau di sini aja ya, oke. Ya, Mbak Feni, ready Mbak untuk share screen-nya PPT-nya Mas Aditya? Bentar ya. Oke, sedang dicari-cari ya. Ya seperti biasanya sekarang ini kan email-email segala macam tuh kadang-kadang kebanjiran ya. Ada juga istilah tenggelam ya. Jadi mungkin banyak sekali ya. Jadi kita baik sambil menunggu dicari-cari mungkin Mas Aditya bisa ngobrol-ngobrol dikit. Ya. Selamat pagi Ibu-ibu, Bapak-bapak, adik-adik, teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Aditya Yoga. Saya dari Balai Hidroponik. Kebetulan saya lulusan yang sangat Satya Wacana, tadi sudah disampaikan Bu Lili, dari SMP, SMA, dan kuliah di Satya Wacana. Jadi kalau kreatif minority, nah itu mungkin salah satunya saya mungkin lulusannya. Itu kami bertiga di tahun 2017 itu mendirikan Balai Hidroponik.
basicnya berbeda dengan Mas Andi tadi. Jadi dulu itu saya terutama itu dulu bekerja di salah satu lembaga dan menangani manajemen lahan. Nah, di lokasi itu saya disuruh membuat instalasi hidroponik. Tuh, singkat cerita, walaupun basic saya pertanian, tapi hidroponik adalah hal yang baru di tahun itu. Lalu saya belajar lewat YouTube bersama 3 teman saya yang mendirikan balai hidroponik itu. Kami berhasil membuat instalasi pertama kami, berhasil menanam tanamannya, tapi yang bermasalah adalah memasarkannya. Gitu. Nah, ternyata mencari target market untuk sayur hidroponik tidak mudah, gitu, karena harganya lebih tinggi. Terus di 4-5 tahun yang lalu itu beberapa orang Salatiga terutama itu masih bias antara organik, hidroponik, dan juga konvensional, sayur konvensional. Nah, dengan kami tawarkan harga yang lebih tinggi itu terlalu curug gitu ibaratnya pasarnya. Tapi selama proses ternyata kami menemukan pasar yang ibaratnya kami jadi plasmanya gitu. Jadi kami menanam untuk dikirimkan ke salah satu perusahaan hidroponik yang besar. Nah, tapi seiring waktu lembaga saya itu bilang kalau hidroponiknya ini tidak bagus performanya gitu. Nah, di lain sisi kami sudah menemukan pasarnya gitu. Nah, ini proyeknya di-cut, akhirnya kami bikin sendiri. Jadi kalau misalnya dari Mas Andi bilangnya untuk perencanaannya matang gitu, nah kami itu agak tidak terlalu matang gitu, agak spontan gitu, karena menemukan marketnya itu kebetulan juga proyeknya di-cut. Jadi kami memberanikan diri untuk membuat balai hidroponik gitu. Oke, slide selanjutnya, Pak. Jadi kami bertiga, ada saya, Mas Tito, dan Mas Yuan itu kalau sebagai foundernya lah ibaratnya ya. Lalu ada Mbak Maria, ini yang nanti mengamati gimmick yang akan kami berikan setelah ini gitu. Beliau di manajemen keuangan dan administrasinya. Lalu ada Mas Filipus yang di fotografi dan videografernya. Adik angkatannya Mas Andi katanya tadi cerita ke saya. Lalu kami juga membuka diri untuk mahasiswa part-time, PKL di dari SMK Pertanian, dan juga PKL dari mahasiswa seperti yang diceritakan Bu Lili kemarin. Gitu. Berikutnya. Nah, sebelum saya lanjutkan materinya, kami itu ada gimmick tadi. Kami akan bagi 3 tumbler untuk teman-teman. Nah, caranya itu tadi di-follow kan akun Instagramnya Balai Hidroponik, lalu di-post lewat Instagram Story, mention kami, jangan lupa Balai Hidroponik. Nah, terserah nanti itu boleh foto, boleh video cuplikan, atau testimoni webinar, misalnya tadi sesinya Mas Andi, atau misalnya sesinya kami, yang penting di-post lalu di-mention kami. Nah, kami akan pilih 3 yang terunik versi Balai Hidroponik, gitu ya. Nanti misalnya teman-teman di luar kota, kami akan kirimkan, gitu. Jadi pokoknya tumbler itu nanti sampai ke lokasi teman-teman, gitu. Oke, lanjut. Nah, kemarin itu saya lihat di brosurnya itu kan ada founder dan CEO gitu. Tapi kalau misalnya saya pribadi lebih nyaman untuk disebut sebagai petani. Jadi profesi kami itu petani gitu. Petani yang seperti apa? Kami punya 3 visi kurang lebih. Yang pertama value, nilai tambah. Jadi yang dimaksud value apa? Kalau teman-teman mengamati tata niaga itu jalur distribusinya di bidang pertanian itu dari petani ke tengkulak itu orang yang mengumpulkan hasil pertaniannya, lalu nanti dari tengkulak ke pedagang di pasar misalnya, pedagang besar disebutnya, nanti dari pedagang besar ke pedagang yang kecil yang diedarkan ke pasar-pasar di kota. Jadi pedagang besar biasanya di pasar induk. Nah, itu kan alurnya sangat panjang gitu ibaratnya. Kenaikan harganya itu kan misalnya dari 1.000 jadi 1.500, dari 2.000 jadi 2.500, sampai nanti di akhir
kita beli di pasar itu mungkin sudah nyampe 3.000 atau 3.500, padahal dibeli di petani bisa di 1.000 gitu. Nah, value ini kami potong rangkaian itu sehingga balai ada di tengah, petani langsung ke balai, ke mitranya. Jadi kami nyebutnya sebagai mitra, petani mitra, lalu balai akan kirim ke swalayan. Jadi target kami itu swalayan gitu. Kami setransparan itu karena apa? Petani bisa melihat harga yang ada di swalayan. Misalnya saya beli bayam misalnya 10.000 sekilo, di swalayan misalnya kami jual misalnya 25.000 gitu misalnya. Nah, itu nanti ada tektokan dengan petani itu, Mas, kok harganya tinggi sekali di swalayan. Nah, kami akan berikan penjelasan misalnya yang di swalayan ini kan sistemnya ada returnya misalnya, konsiasi gitu. Jadi dialog kami sangat terbuka dengan para mitra-mitra petani kami gitu. Lalu yang kedua, ada women empowerment. Nah, ini sebenarnya kebetulan dalam artian kebanyakan petani kami itu ibu-ibu. Gitu. Jadi ibu-ibu rumah tangga yang memang kegiatannya ada spare waktu untuk mengurus tanaman. Gitu. Nah, kami berikan edukasi semampu kami selaku anak pertanian juga kan, praktisi juga, sehingga hasilnya kan optimal, barangnya bisa dijual ke kami, sehingga nanti ada nilai ekonomi di situ. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga edukasi. Jadi kami senang sekali sharing. Kami lebih menganggapnya sharing sih ya. Jadi kami berbagi pengalaman saja. Misalnya nanti ada adik-adik yang sudah menjalankan bisnis juga, nanti bisa memberikan masukan ke kami. Bahkan Mas kurangnya ini misalnya di Instagramnya atau di YouTube-nya kurang ini gitu, atau di TikTok-nya kurang ini gitu. Kami aktif di sosial media itu. Gitu kurang lebihnya. Next. Nah, ini produk yang kami hasilkan. Dalam artian untuk produk sayur itu kami target marketnya di supermarket dan resto. Di areanya masih Semarang dan Salatiga. Sebenarnya kami ada partner juga di Jakarta, tapi karena pandemi, jadi kebetulan stop gitu. Nah, tadi Bu Lili menyinggung soal pandemi itu, kami juga harus terbuka kalau kami lumayan struggle juga, Bu, di pandemi ini, Bu. Karena kan ada resto dan swalayan gitu. Resto hampir 100% tutup. Jadi dari semua resto yang kami kirim itu mungkin cuma 1 atau 2 aja yang akhirnya buka lagi gitu. Ada yang tutup, kayaknya tutup selama-lamanya. Dari awal pandemi sampai sekarang belum buka lagi. Nah, yang di supermarket ini yang sifatnya berdiri sendiri, misalnya seperti Gelael Akpol yang di Semarang, itu store-nya berdiri sendiri seperti Superindo gitu, berdiri sendiri gitu. Tidak masuk bangunan, tidak di dalam bangunan mall. Nah, yang di dalam bangunan mall itu yang struggle sekali karena orang harus masuk itu birokrasinya ribet lah ibaratnya gitu. Jadi penurunan penjualannya signifikan sekali itu yang diproduk. Lalu ada instalasi dan greenhouse, baik skala rumah dan skala produksi. Jadi kalau yang skala rumah mungkin cuma 10 lubang tanam saja gitu, atau 20 lubang tanam, tapi kalau produksi misalnya 2.000, 3.000 lubang tanam, 10.000 gitu. Lalu edukasi juga. Oke, lanjut. Nah, ini konteks berwirausaha. Kami sharing apa yang kami lakukan saja selama ini, bahwa kami menangkap peluang sebenarnya. Peluangnya apa? Peluangnya itu adalah petani itu rata-rata usianya tua. Jadi sudah sepuh semua, terutama petani padi konteksnya. Jadi kami melihat peluang di mana kalau misalnya anak muda masuk ke sana, itu ruang geraknya besar. Bukan hanya untuk marketnya, tapi kami juga melihat misalnya gimmick-gimmick untuk sosial medianya gitu. Karena memang kami tidak terlalu formal dalam menjalankan bisnis ini. Dalam artian brand yang kami ingin lihatkan ke orang itu tidak terlalu serius gitu misalnya. Lalu sumber daya, kami juga dari nol ibaratnya, modalnya tidak terlalu banyak dari segi ekonomi ya. Lalu tadi kami mendapatkan salah satunya mungkin angel investor tadi ya, itu di awal gitu. Sampai sekarang masih running. Juga kami juga memetakan untuk sumber daya SDM-nya. Gitu. Jadi kebetulan kami itu ada agrobisnis dan agroteknologi. Kalau di pertanian, agrobisnis itu yang untuk sisi ekonominya, saya agrobisnis. Lalu ada agroteknologi itu untuk budidayanya. Jadi kurang lebih 2 itu, dan juga 1 angel investornya kebetulan itu adalah
IT. Jadi lulusan FTI juga UKSW gitu. Jadi dalam sebulan 2 bulan ini kami akan boost juga untuk ke end user. Jadi kami membuat aplikasi untuk menjangkau end user kami gitu. Karena kan target kami selama ini masih swalayan gitu. Itu sumber daya. Lalu produksi. Kami dulu mulai dari kecil. Jadi kecil dalam artian sekarang skala usaha kami sudah taruhlah 2000 lubang tanam di greenhouse kami sendiri, lalu di mitranya ada 10. Nah, dulu kami ngawali itu dari 400 saja, 400 lubang tanam. 400 sedikit sekali, teman-teman. Jadi, sebagai gambaran 400 misalnya sebulan itu ada 4 minggu dibagi 100-100 lubang tanam, supaya bisa kirim ke supermarket itu kan harus konsisten per hari misalnya atau per 2 hari sekali. Nah itu tuh dari 100 lubang tanam per minggu itu bisa dicatah lagi misalnya 3 kali kirim misalnya gitu, berarti sekitar 30-an pack, 30-an tanaman itu sangat sedikit. Jadi untuk ukuran usaha pertanian terutama itu sangat sedikit sekali. Kami mulainya dari kecil, lalu membangun greenhouse, lalu bermitra, jadi memberanikan diri untuk mengambil mitra atau bekerja sama dengan petani lain. Lalu juga akan berekskalasi karena alurnya sudah rapih gitu ibaratnya dari hulu sampai hilir gitu. Lalu memasarkan juga, jadi pilih target market yang sesuai gitu ya. Kesannya klise tapi ini misalnya konteksnya di kami adalah misalnya kami menanam 20 jenis sayur gitu misalnya. Kalau misalnya kami target marketnya langsung end user dan modal kami tadi yang saya katakan tidak terlalu banyak, SDM juga misalnya ada anak IT misalnya, tapi kan waktu kita ngomong praktikal gitu, kadang-kadang kan di realitanya agak terkendala gitu ya. Nah itu akan terkendala kalau misalnya kami langsung sasarannya end user itu pembeli akhir, jadi ibu-ibu rumah tangga gitu-gitu. Karena apa? Misalnya ibu-ibu rumah tangga ini hari ini makan kangkung, 2 hari lagi makan kangkung, hari ketiga pasti bosan makan kangkung. Nah, kami harus memetakan kira-kira sayur apa saja yang harus ditanam, kan gitu. Jadi kesusahannya adalah berapa banyak produksi yang harus kami lakukan, terus supply and demand-nya lah gitu. Nah, oleh karena itu di awal kami selama 3 tahun belakangan ini target marketnya swalayan. Karena kalau swalayan itu lebih terdata lah ibaratnya. Jadi kami tahu kira-kira sayur-sayur apa yang harus kami tanam gitu. Lalu ada value. Jadi kami melihat kalau misalnya dengan keterbatasan biaya macam-macam itu kami harus unik supaya orang tuh nengok dulu gitu. Kalau misalnya teman-teman lihat di background saya ini gitu, itu karena kami unik. Nah, uniknya apa nanti kami akan ceritakan. Nah, secara umum wirausaha itu risk taker, jadi harus berani ngambil resiko dengan data-data yang tadi sudah teman-teman petakan. Kurang lebihnya gitu. Lanjut. Oke, ini lebih spesifik lagi konteksnya di yang wirausaha ya. Yang pertama passion. Teman-teman tuh harus suka sama yang teman-teman lakukan. Kenapa? Kami setahun aja ibaratnya ya. Mungkin tidak sama, tapi banyak juga yang kasusnya seperti kami. Kami itu tadi istilahnya mungkin bakar uang dari Mas Andi ya. Jadi kami tidak terlalu dapat banyak gitu. Nah, bayangkan kalau misalnya kami tidak passionate sama yang kami lakukan, itu pasti kami akan menyerah gitu di 6 bulan awal gitu. Nah, ini kami 1 tahun ini harus melakukan banyak hal supaya bisnisnya grow up gitu kan. Jadi kunci pertamanya passion, teman-teman harus suka gitu. Karena kalau misalnya kita passion itu kegagalan kita bisa ubah mindsetnya sebagai pembelajaran gitu. Misalnya saya gagal tanam sawi misalnya. Nah, misalnya terserang hama gitu. Nah, kalau misalnya saya passionate sama bidang ini, saya akan melihat berarti next itu cara menanggulanginya seperti ini gitu. Karena kan saya akan ngulik kira-kira caranya supaya tidak kena hama seperti apa gitu. Lalu yang kedua adalah 2Q, 2C ya. Seperti teman-teman tahu juga ada kualitas, kuantitas, kontinuitasnya, dan juga keseragamannya, konformitasnya. Nah ini penting sekali konteksnya pertanian.
dan target marketnya itu swalayan, karena swalayan kan sistemnya tidak mau tahu, yang penting sayur itu ada. Nah, jadi kualitas dan kuantitas itu jelas. Jadi menjaga kualitas, terutama kami kan bermitra dengan 10 petani, kami harus seleksi benar kira-kira sayur yang betul-betul keluar dari balai hidroponik ke swalayan itu sudah sesuai dengan standar kami. Lalu jumlahnya juga, ya kan, kuantitasnya harus sesuai dengan orderan. Jadi ada beberapa swalayan yang mengirimkan forecast order ibaratnya. Itu misalnya bayam 100 pack misalnya, terus sawi 50 pack gitu, kangkung misalnya 70 pack gitu. Itu harus sesuai. Nah, dua hal ini harus dilakukan terus-menerus, kontinuitasnya harus dijaga. Dan juga keseragamannya harus dijaga. Tinggi tanamannya, warna daunnya, apalagi ya. Jadi harus seragam gitu, supaya konsumen tidak kaget. Misalnya hari ini apa kentang sebesar ini tiba-tiba besok kecil gitu. Itu tidak boleh. Jadi lumayan ribetnya itu di quality control-nya. Kalau di konteksnya pertanian juga ya. Nah, ini yang paling besar, sedikit beda lebih baik daripada sedikit baik. Itu menurut saya. Karena apa? Kami ini berangkat dari keterbatasan. Jadi kami harus membuat orang tuh nengok, seperti yang tadi saya bilang. Jadi kami harus berbeda, gitu. Supaya oke, kamu petani sudah beda, oke, anak muda sebagai petani. Tapi apalagi, gitu. Jadi kami sempat memetakan kira-kira bedanya itu di bagian mana untuk di awal ya. Apakah di produknya, apakah di hal yang lain. Nah, kami menyimpulkan di bagian konten, gitu. Lalu yang berikutnya adalah disiplin dan konsisten. Ini jelas ya. Jadi dilakukan terus-menerus supaya bisnisnya bisa bertumbuh. Oke, lanjut. Oke, masalah kewirausahaan bagi petani. Ini masalah utamanya sebenarnya lucu gitu. Dan lucu dan standar. Gitu. Jadi semua orang mungkin, oh ya benar-benar juga Mas gitu. Bisa tanam tidak bisa jual. Yang kedua bisa jual tidak bisa tanam. Jadi misalnya saya atau adik-adik salah satu iseng nanam nanam tomat gitu di rumah. Oke, tanam. Terus dibagikan ke tetangga, tetangga mau. Dijual ke tetangga, tetangga mau. Setelah itu mengalami fase tetangga bosan misalnya. Nah, lama-lama gimana bingung kan? Nah, itu tidak bisa jual misalnya gitu ya. Atau seperti kami, bisa jual nih, sudah bisa jual, ada marketnya, tapi tidak bisa tanam. Yang kami alami itu gini, misalnya tiba-tiba ada kontak kebutuhan tomat cherry, misalnya 10 kilo misalnya, atau 200 kilo gitu. Nah, kami kan tidak bisa memenuhi langsung gitu. Nah, oleh karena itu, di bidang pertanian itu tidak ada kompetisi seharusnya. Semuanya saling kolaborasi. Jadi, keterbatasan lahan itu konteksnya urban farming ya, hidroponik, pertanian perkotaan itu kan lahan sempit. Jadi karena lahannya sempit itu harus berkolaborasi supaya bareng-bareng gitu memenuhi kebutuhan masyarakat itu kurang lebihnya. Lanjut. Next. Ya, beda balai hidroponik. Tadi sempat saya singgung, bedanya balai hidroponik itu apa? Kami memutuskan untuk di tahap awal ini beda dalam segi konten. Konten dalam hal apa? Kami lumayan aktif di Instagram, di TikTok, dan di YouTube. Nah, terutama di Instagram, kami itu tiap hari Sabtu itu selalu mengupload sisi komedi dari petani. Gitu. Nah, itu juga yang menyebabkan, nih, di background saya nih, kami sempat main ke Net TV gitu. Jadi, orang berhasil nengok gitu ke balai hidroponik karena kontennya. Karena memang kita kan dimudahkan di era ini untuk membuat semua yang kita mampu gitu ya, semua yang kita suka gitu. Nah, curugnya kami akan ambil di bagian komedinya, lalu disinggungkan dengan sisi pertaniannya gitu kurang lebih. Jadi awareness orang itu, oh balai hidroponik itu komedi gitu misalnya. Itu setiap hari Sabtu, jadi seminggu sekali kami caper lah ibaratnya, caper ke followers supaya ini loh balai hidroponik masih ada nih dalam artian gitu.
Next. Oke, ini yang konteksnya spesifik lagi. Ada kendala internal dan eksternal di kewirausahaan bagi petani. Seperti teman-teman tahu, memang faktor pendidikan dan juga manajemen itu petani kurang sekali kan, terutama yang bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sepuh gitu. Jadi misalnya untuk bermitra ini tidak boleh kami sepelekan gitu ibaratnya. Jadi kami harus bantu dalam segi manajemennya, analisanya untuk hama penyakit misalnya, untuk SOP gitu misalnya, penggunaan teknologi juga gitu. Lalu ada kendala eksternalnya rantai pemasaran tadi yang kami coba atasi dengan adanya kami, stabilan harga seperti teman-teman tahu akhir-akhir ini cabai lagi turun sekali. Nah di balai hidroponik kami deal harga tuh konstan gitu, setahun sekali, 2 tahun sekali gitu-gitu. Lalu aktivitas sosialnya juga penting. Jadi kalau bahwa petani di desa itu sering ada hajatan. Nah ini tuh sering membuat proses produksinya itu tidak terlalu lancar gitu. Lalu kekuatan tengkulak. Tengkulak itu orang yang mengambil produk petani dalam jumlah yang besar. Gitu. Nah ini kami coba hadir gitu kan untuk jadi mitra bagi petani. Gitu. Lanjut. Nah, jadi agriculture itu kan ada 2 ya, agri dan culture. Nah, yang masalahnya itu di culture sebenarnya. Masalah dan juga peluang sebenarnya. Culture itu kan kebiasaan, disepakati bersama, dan prosesnya tidak sebentar. Nah, misalnya kami selaku petani yang ingin menghadirkan sesuatu yang baru itu, kami sangat paham prosesnya tidak gampang. Dalam artian harus lama, karena kan sebuah kebiasaan itu pasti terbentuk dengan upaya yang perlahan gitu ya, sesuatu yang berulang dan sifatnya lama. Jadi kami harus sabar-sabar untuk membantu petani dalam artian misalnya ingin harganya tadi naik, ya kami harus contohkan ke beberapa key person-nya misalnya, itu kalau bekerja sama dengan balai itu menguntungkan loh gitu. Jadi memang prosesnya mau nggak mau lama gitu. Mungkin di bidang lain juga seperti itu, tapi kendala di bidang pertanian sepertinya agak lebih kompleks sedikit karena memang faktor pendidikannya itu tidak terlalu tinggi gitu pendidikannya. Gitu. Next. Oke, yang terakhir kami menawarkan diri sebagai solusi. Jadi solusi sebagai apa? Untuk siapa? Untuk petani atau teman-teman yang misalnya tertarik di dunia pertanian. Misalnya nih ada beberapa teman-teman yang saya mau coba berbisnis di dunia pertanian, ya udah kerjasama dulu aja sama balai hidroponik gitu. Jadi dalam artian kalian nanam, bekerja sama dengan kami, nanti kalian cari pasar sendiri juga gitu. Jadi apes-apesnya itu apa? Paling minimal lah ibaratnya itu nanti produknya terjual di balai hidroponik. Gitu. Misalnya kalian mau eskalasi usahanya, mau diberikan teknologi yang lebih gitu, ya minimal udah ada cash flow ke balai hidroponik dulu. Gitu. Jadi itu yang kami lakukan supaya terutama konteksnya kami sebagai lulusan pertanian dan juga fenomena sarjana pertanian yang belum berani bertani, kami menawarkan diri sebagai solusi. Jangan takut jadi petani. Hashtagnya kami. Next. Sekian dan terima kasih kurang lebih itu Ibu dan Bapak, adik-adik semua, teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kami terbuka. Terima kasih. Oke, baik ya. Terima kasih sekali ya, Mas Aditya Yoga. Ini juga sangat efisien dalam waktu ya. Jadi kita kira-kira saya beri waktu sampai 10.20 ya. Ini sekarang jam 10.15 ya, kita sudah selesai. Sangat menarik apa yang dipaparkan ya, merupakan bentuk nyata konkret dari pengalaman pribadi sebagai anak milenial ya, sehingga sangat rasional, sangat bisa diterima. Jadi ini tentunya banyak pembelajaran yang bisa diperoleh ya, terutama untuk para peserta yang hadir di sini yang saya lihat sebagian besar mahasiswa ya. Nah, saya memberi kesempatan sekitar 30 menit kita akan manfaatkan untuk diskusi ya, tanya jawab, jangan ragu, jangan sungkan karena tidak ada pertanyaan yang salah ya. Namanya kok bertanya mesti karena ingin tahu ya.
Jadi jangan ragu-ragu untuk bertanya. Konteksnya investor itu di awal memang kami awalnya itu mau usaha jamur atau hidroponik gitu. Nah, karena kami kan di awal itu masih ngawang, membayangkan, planning aja gitu. Ini tuh akan menghasilkan uang gitu kan. Nah, setelah itu kami petakan tuh di jamur kira-kira itu jalur pendapatannya itu apa aja gitu misalnya. Lalu di hidroponik jalur pendapatannya apa aja. Nah, setelah kami petakan itu ternyata lebih menguntungkan hidroponik, dalam artian kita tidak cuma bisnis sayurnya, kami juga bisa edukasinya, jadi orang bisa datang untuk belajar hidroponik, lalu juga bisa menjual instalasinya kalau ada yang tertarik gitu. Jadi peluang untuk ruginya itu semakin kecil karena jalur pendapatannya makin banyak. Itu yang di awal. Jadi kebetulan angel investornya kan rekan juga gitu. Jadi kami dari 100% itu 60, 30, 20. 60, 30, 10 gitu nih. Nah, itu pembagiannya karena ada planningnya, lalu jalur pendapatannya lebih banyak daripada yang jamur, itu akhirnya kami mengambil jalur yang hidroponik. Lalu yang kedua, setelah berjalannya waktu, akhirnya ada tuh dari perbankan yang menawarkan untuk kredit kan, ada programnya gubernur gitu. Kan itu banyak tuh programnya Pak Jokowi, Pak Ganjar itu untuk kemudahan kredit itu banyak. Nah, akhirnya orang kan melihat itu, loh kok ada brand ini ya di Salatiga gitu kan. Nah, akhirnya kami ditawari, gimana kalau ngambil KUR gitu kan, kami kan UMKM ya. Terus kami kasih ini aja laporan keuangannya kan. Jadi dari hulu sampai hilir itu selama setahun gitu, dari petani sampai supermarket itu cash flow-nya seperti apa. Nah, nanti mereka yang hitung sendiri kira-kira udah ngambil yang segini aja Mas gitu misalnya. Gitu. Atau kami nanti mix and match juga sama kebutuhan kami gitu. Nah, ini yang kami sedang lakukan. Mungkin bulan depan baru keluar dananya. Jadi setelah berjalan, setelah laporan keuangannya rapi semua, kita bisa lihat tuh kita profitnya berapa gitu misalnya ya, cash flow-nya gimana. Nah, itu memudahkan ketika kita bekerja sama dengan pihak lain gitu kan. Gitu. Itu pengalaman saya kalau dari segi investor. Itu kurang lebihnya. Terima kasih. Kalau menurut saya bidang pertanian tuh apalagi kalau mau dimasukin teknologi ya ibaratnya, itu tuh sangat besar sekali peluangnya teman-teman. Jadi misalnya kita ambil contoh di budidayanya, budidaya itu tanam menanam ya. Misalnya teman-teman mau berbisnis dalam hal menyemai, nyemai itu dari biji itu terus keluar tunasnya, itu semai. Biasanya seminggu tuh. Nah, itu kan masih konvensional. Kalian bikin misalnya inovasi di bidang itu. Jadi target marketnya petaninya misalnya. Terus dalam hal pindah tanam dari semayan itu ke lahan misalnya, ke lokasi. Itu masih pakai buruh tani juga kan. Nah, ini misalnya mau diotomatisasi, itu masih bisa juga. Terus setelah itu kan perawatan tuh pupuk pH tanah misalnya, pH air, terus misalnya pupuk, pH, suhu misalnya suhu airnya gitu. Nah, itu mau diotomatisasi gitu. Ini yang sempat kami lakukan juga. Jadi nanti dari mobile phone kita bisa tahu instalasi kami itu pH-nya berapa, nutrisinya kurang atau enggak gitu-gitu. Nanti terus diaplikasikan ke mitra. Jadi kami nggak perlu ke lokasi rumahnya, lokasi lahan. Jadi kami tahu mitra-mitra kami itu nutrisinya berapa, misalnya gitu. Ini target marketnya berarti kan itu petaninya misalnya. Atau di sisi distribusi atau pas panen. Itu masih manual misalnya, pakai pangkas manual. Nanti kalian bisa otomatisasi juga misalnya. Atau di distribusinya, seperti kami kendalanya mau kirim ke Jakarta, yang efisien gimana nih ngirimnya gitu. Harus 1 hari, kalau misal 2 hari, cost-nya nanti gimana kan gitu. Atau sayurnya nanti masih tahan nggak gitu-gitu. Itu masih bisa juga. Lalu di marketnya juga, seperti misalnya yang besar sayur box misalnya, mereka punya aplikasinya, yang ini misalnya curugnya di Jawa Tengah dulu misalnya, atau langsung nembak
ke Firebox-nya gitu. Jadi kompetitornya itu juga bisa gitu. Tergantung teman-teman sukanya di bidang apa gitu. Atau sukanya di bidang pendidikannya gitu. Yaudah kasih jasa apa namanya ya, penyuluhan ke petani, tapi caranya entah nanti dimodif dengan teknologi seperti apa. Karena skripsi saya kebetulan soal media informasi bagi petani, dan 95% itu petani masih mengandalkan penyuluhan konvensional dari Dinas Pertanian. Dan itu kan bayangkan aja kalau di luar negeri sudah pakai drone, sudah pakai pesawat untuk memupuk, ini tuh pertanian di Indonesia masih pakai keyakinan. Jadi masih banyak sekali yang teman-teman bisa lakukan, tergantung nanti modalnya gimana dan kesukaan teman-teman, passionnya tuh di bagian yang mana gitu sih. Misalnya kebetulan ada singgungan dengan Bali Hidroponik, jangan sungkan untuk bilang, misalnya lewat DM atau bisa chat langsung, Mas misalnya saya tertarik untuk supply ke Bali Hidroponik gitu misalnya, itu bilang aja. Jadi kami memang visinya ke arah itu gitu, memperbanyak mitra gitu, memperbanyak saudara. Gitu kurang lebihnya. Terima kasih. Oke, ya saya rasa sudah jelas banget ya apa yang dijelaskan oleh kedua narasumber. Ini masih ada pertanyaan lagi yang saya akan pilih, ini yang dari Pak Yones Martono. Ya, ini ditujukan ke Mas Andi maupun Mas Aditya, ini mohon masukan ya. Berhubung karena sekarang kan inkubator bisnis UKSW atau Intekbis itu berencana akan mengadakan bisnis matching. Ya, bagaimana untuk menarik minat dari investor untuk mau join di bisnis matching event ya, sehingga membuka peluang tenan ya dalam hal ini atau investor untuk mendapatkan investor. Ya, jadi mohon masukan dari pengalaman yang ada. Karena kita kan memang Intekbis ini sedang ingin menjaring para tenan. Tapi kita kan juga butuh investor untuk mendukung tenan-tenan mahasiswa ini. Kira-kira ada strategi apa? Monggo Mas Aditya mungkin bisa memberi saran. Mas Andi, karena pengalamannya sepertinya kalau yang bagian investor banyak Mas Andi. Ya. Kalau dari saya, itu pengalaman saya memang kebetulan kan awal-awal saya dapatnya dari istilahnya sih angel investor, tapi kalau misalnya bahasa gampangnya kan dari teman sendiri gitu. Tapi makin ke sini, itu sebenarnya beberapa orang sudah nawari, misalnya gini, Mas saya punya lahan gitu, bisa nggak dirawat gitu. Karena kan mereka sudah tahu kira-kira kami setor kemana gitu sayurnya gitu. Jadi mereka sudah tahu alur produksinya seperti apa. Jadi ketika bisnisnya sudah running pasti lebih gampang mendapatkan investor. Bahkan investor datang sendiri seperti tadi Mas Andi bilang. Nah, yang saya lihat di sini kan ada ketakutan kan antara investor dan juga wirausahawannya gitu kan. Ini masih bermimpi, ibaratnya ini uangnya nanti hilang nggak kan gitu. Nah di tengah itu ada inkubator UKSW itu. Nah menurut saya justru ini jadi sesuatu yang menarik dalam artian inkubator UKSW ini, Intekbis ini bisa jadi penjamin dalam tanda kutip, ini yang tembus di sini, yang sudah mengajukan proposal di sini itu sudah kami seleksi dengan baik. Gitu. Justru hanya butuh waktu saja, investor akan datang dan Pak ini saya ada uang segini, ada bisnis apa aja nih yang ada di sini, seperti apa namanya yang kami alami dalam artian penjaminnya itu kan kalau kami proses produksinya. Nah ini penjaminnya salah satunya adalah Intekbisnya gitu. Kalau menurut saya. Kalau teknisnya sepertinya lebih tepat menjawab Mas Andi. Ya. Kalau misalnya teknis gimana untuk investornya masuk sepertinya gitu. Misalnya yang pertanyaan ke Mas Aditya ini loh, ditanyakan apakah Bali Hidroponik itu hanya membeli produk yang hidroponik saja dari petani, apakah juga menerima sayuran lain atau mungkin tanaman hias? Kira-kira bagaimana nih Mas Aditya? Baik, untuk Bali Hidroponik itu jadi kami petani hidroponik tetapi bekerja sama dengan tidak hanya petani-petani hidroponik lain tapi juga petani organik. Jadi dua tipe budidaya yang kami terima, hidroponik dan organik. Bedanya apa? Hidroponik itu sifatnya urban farming, jadi lahan sempit, pertanian yang karakternya kalau di perkotaan itu tidak ada tanah, jadi menggunakan media selain tanah gitu. Misalnya kalau teman-teman pernah lihat itu menggunakan
bekas aqua itu, botol aqua, botol air mineral, lalu misalnya menggunakan talang, pralon, itu hidroponik. Kalau yang organik adalah perlakuannya tanpa unsur kimia, baik itu pupuknya maupun pestisidanya. Gitu. Kalau misalnya hidroponik itu masih menggunakan pupuk kimia, gitu, karena unsur makro dan mikronya ada di pupuk kimia itu, gitu kurang lebihnya. Jadi kurang lebih kalau misalnya ada teman-teman yang usaha di bidang sayur organik, kami juga bisa kerjasama dengan kami. Kalau tanaman hias kebetulan belum, gitu. Mungkin suatu saat akan, tapi belum. Nah, melalui kesempatan ini saya juga mau menawarkan misalnya teman-teman ada yang tertarik di bidang digital marketing atau misalnya usahanya mau merintis di bagian digital marketing, nanti bisa kontak, kita bisa kerjasama. Karena memang di bulan-bulan depan itu kami mau mulai running untuk ke arah sana gitu. Bahkan mungkin nanti saya mau konsultasi sama Mas Andi juga nih. Gitu. Ya. Gitu kurang lebihnya. Ya, oke. Ternyata forum ini juga bisa membuat dua narasumber saling berjejaring ya. Luar biasa. Iya, saya banyak belajar dari Mas Andi. Ya. Oh, ini ada kayaknya terakhir ini ada yang bisa diberi merek sendiri atau merek balik. Nah, kebetulan kami kan kesualayan, jadi harus satu brand gitu. Jadi makanya tadi saya katakan kami itu jadi solusi terakhir aja. Minimal ada balai hidroponik. Jadi teman-teman berani untuk nanam, minimal dijual ke balai hidroponik. Memang resikonya brandnya teman-teman mungkin tidak nampak di swalayan, tapi kan teman-teman nanti bisa menawarkan di swalayan yang lain gitu. Jadi untuk start di awal itu minimal ada kami, enggak produknya terbuang gitu kurang lebihnya. Ya, terima kasih. Ya. Baik, ya, sip. Ya jelas banget ini ya. Tadi benar ya, di dalam pertanian itu masalah culture itu luar biasa ya. Kadang-kadang kita sebagai pihak yang hubungan dengan buyer itu jualnya baby buncis. Tapi pada saat petani memetik, mereka nggak mau petik pagi karena ada acara sosial toh. Ya, ketika betul. sudah siang udah jadi remaja buncis kan. Kita jualan nggak laku ini. Nah gimana nih strategi Mas Adit untuk bisa mempengaruhi mindset, culture-nya mereka, karena itu yang paling menjadi permasalahan. Iya. Oke, pengalaman kami memang konteksnya yang pertama itu adalah karena kami target marketnya swalayan, itu kebutuhannya tidak bisa massal. Jadi petani itu biasanya satu hamparan, misalnya 1 hektar, mereka tanam serentak, panen serentak. Nah itu kami kapasitasnya belum sebanyak itu. Mungkin suatu saat akan sebanyak itu, tapi ini belum. Jadi mengubah mindset supaya tanamnya itu tidak serentak, sesuai dengan permintaan, sesuai dengan jadwal semainya, jadwal tanamnya gitu. Itu juga satu problem utama dulu. Jadi mengubah mindset dari yang massal panennya serentak langsung dengan yang misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau bahkan mungkin 2 hari sekali gitu. Kalau konteksnya hidroponik masih gampang, tapi kalau misalnya di lahan itu yang lebih rumit gitu. Oleh karena itu mitra yang organik itu baru 2 kami dari 10 mitra, jadi 8 dan 2. Itu yang pertama. Lalu yang kedua untuk yang acara-acara ini, acara-acara apa hajatan gitu itu memang kayaknya simple tapi itu selalu jadi apa namanya kendala gitu. Misalnya di hari besar gitu, taruhlah Natal, Lebaran gitu, itu pasti akan supply-nya akan terganggu. Nah, kami sampai ngitung buffernya, Bu. Jadi misalnya dari petani itu di salah satu petani misalnya kapasitas produksinya 100 kilo, minimal misalnya untuk 2 minggu itu kami butuhnya taruhlah 20 kilo. Nah ini tuh sebelum hari besar kami udah harus cari kira-kira nanti kalau ini terkendala kita harus tanam apa enggak gitu. Jadi kan kami juga punya lahan sendiri gitu. Kadang-kadang ditanamin dulu karena kan pertanian tanam sekarang panennya baru sebulan lagi, Bu. Jadi harus direncanakan jauh-jauh hari. Itu kurang lebihnya penanganan masalahnya di dua hal itu gitu. Kalau misalnya dikaitan sama tanam serentak, panen serentak, dan juga untuk hari-hari besar. Nah, malah saya juga tertarik tadi untuk yang model business plan, yang lebih penting menurut saya adalah cara mengkomunikasikannya gitu. Baik ke anggota kita, ke tim kita, juga ke pihak-pihak yang di luar, dalam artian misalnya ke investor. Kadang-kadang plannya sudah bagus, sudah rapi, tapi mengkomunikasikannya, waktunya mengkomunikasikan itu tidak pas. Itu sayang banget gitu. Beberapa teman juga
menceritakan pengalamannya, ternyata faktor komunikasi itu juga harus baik gitu. Gitu sih kurang lebihnya. Wah, luar biasa ya. Saya rasa waktu sudah berjalan begitu cepat ya. Kita sampai tidak terasa dan masih banyak hal yang ingin ditanyakan. Beberapa penanya juga tidak sempat kita jawab, ya mohon maaf ya. Saya merasa ini adalah satu webinar yang sangat bagus karena narasumbernya sangat kompleks, bukan kompleks, komplit. Ya, yang satu berbicara lebih ke startup yang bersifat digital, yang satunya itu juga ada startupnya tetapi produknya fisik, ya, produk pertanian. Jadi mahasiswa bisa melihat dari dua sisi. Nah, mungkin yang saya bisa simpulkan sedikit ya dari pemaparan dari pagi ini dari dua narasumber ya, dalam menjadi wirausaha milenial, anak muda, yang pertama nampaknya memang harus berani melangkah ya. Jadi harus berani mencoba, tetapi sebelumnya juga mencoba harus dengan amunisi. Jadi bukan asal nekat ya. Kedua narasumber ini membuktikan itu di mana mereka juga memiliki pengalaman-pengalaman sebelumnya. Bahkan Mas Andi aja waktu bermahasiswa sudah berwirausaha. Jadi ini menjadi pendorong buat para mahasiswa peserta di sini ya, jangan ragu untuk memulai. Mungkin sekarang aja, jangan nunggu-nunggu lagi ya. Bisa mulai dengan online marketing aja dulu, nggak apa-apa, yang tidak usah biaya besar kan, yang penting belajar. Kemudian kalau bisa harus menemukan apa yang tadi digambarkan sebagai satu spot di tengah, yang passion tadi. Jadi harus punya kompetensi, ya. Yang kedua juga harus punya passion, betul-betul menyukai ya bidang itu. Lalu apa yang akan kita tawarkan ya harus sesuai kebutuhan. Ya, percuma kalau kita pengen menawarkan sesuatu tapi nggak ada kebutuhan. Nah, itu saya rasa catatan yang sangat penting ya, yang kita bisa lihat dua-dua pembicara hari ini itu punya passion, di mana mereka menguasai dan memang menyukai. Selama kita punya passion, kalau gagal itu tidak akan kita jadikan penghalang, tetapi itu menjadi pembelajaran yang menjadi kita melangkah lebih maju ya. Itu poin-poin yang sangat bagus yang dapat kita dapatkan. Kemudian untuk bisa mendapatkan bagaimana menjalankan bisnis ini, tentu saja yang pertama, kalau yang startup ya harus jelas-jelas paham ya, startup itu berbeda. Pasti dia juga punya modal. Ya, nggak bisa kita gratisan memulai ya, tetapi untuk itu kita harus cari investor. Nah, untuk cari investor ya harus punya berbagai kesiapan ya, bahwa kita harus produk kita kelola dengan sosok kita yang bisa dipercaya, punya mindset yang baik ya. Yang kedua, kita harus bisa meyakinkan investor bahwa kita pasti bisa memberikan margin, usaha kita bisa growth ya. Kemudian kita didukung oleh struktur yang lean, tetapi dengan orang-orang tim yang bagus ya. Nah, itu tentu saya yakin kalau anak-anak muda bisa mengerjakannya harus melakukan kolaborasi. Ya, tidak bisa sendiri karena itu juga punya perlu modal ya. Kemudian berikutnya yang bisa kita simpulkan lagi bahwa semua hal itu harus dilakukan dengan manajemen yang profesional juga. Ya, apapun yang kita jalankan harus profesional. Bagaimana kita menjalankan marketing, bagaimana kita bisa mendapatkan buyer ya, janji-janji kita harus ya menjalankannya secara berkualitas ya, memenuhi janji, conformity ya, semua harus kita penuhi. Nah, mungkin itu beberapa hal yang bisa saya simpulkan ya. Yang paling penting adalah bahwa kita harus mulai. Dan saya yakin Mas Adi maupun Mas Aditya pernah mengalami masalah. Ya, tidak mungkin mulus. Tidak mungkin seperti orang naik gunung sampai ke puncak terus ya. Turun lagi, naik lagi mencoba. Sekarang gunung kecil, bukit, tapi turun lagi, berani kita naik lagi ke gunung yang lebih besar gitu. Tapi kuncinya adalah harus mau mulai mencoba. Ya, nah untuk mahasiswa sangat beruntung karena mencobanya sudah banyak penawaran. Salah satunya tanpa modal bisa ikut sebagai tenan ya yang ditawarkan oleh inkubator bisnis ya, Pak SW. Anda hanya perlu menyiapkan mental, menyiapkan semangat dan nanti mendengarkan satu sesi berikutnya ya, bagaimana untuk mencapai itu. Nah, sebelum itu kita memulai dengan sesi kedua, kita berikan applause yang sebesar-besarnya kepada dua narasumber kita, alumni kita yang sangat kita banggakan, yang telah memberikan materi yang sangat berguna ya buat kita semua, termasuk saya ya. Kita berikan applause, Anda bisa memberikan emoticon reaction-nya ya, dengan tanda tepuk tangan. Mari kita berikan yang sebanyak-banyaknya. Mahasiswa yang belum bisa gunakan Zoom, monggo masuk ke reaction ya. Lalu Anda kliklah tanda telapak bertepuk tangan ya. Oke, bagi yang belum melakukan, saya yakin semua juga dalam hati mengakui bahwa seminar sesi pertama ini sangat berkualitas ya, sangat memberikan inspirasi.
dan semoga itu bisa mendorong mahasiswa merelasikan dan perilaku nyata. Sekali lagi terima kasih Mas Andi dan Mas Aditya. Jangan kapok ya untuk diundang lagi. Mungkin kami FEB juga akan mengundang Anda untuk bisa membantu juga mahasiswa FEB yang banyak memilih konsentrasi kewirausahaan akhir-akhir ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.